Anak-anak, kali ini kita akan membahas soal-soal tentang gaya kolom. Perhatikan contoh-contoh soal berikut ini. Soal yang pertama, dua buah partikel bermuatan berjarak R satu sama lain dan terjadi gaya tarik-menarik sebesar F. Jika jarak antara kedua muatan dijadikan 4R, tentukan besar gaya tarik-menarik yang terjadi antara kedua partikel atau muatan tersebut terhadap kondisi awalnya. Nah, sebelumnya kita akan menggambar dulu dua muatan yang terpisah pada jarak R. Nah, di sini mula-mula muatan Q1 dan Q2 terpisah sejauh R dan terjadi gaya tarik-menarik sebesar F. Nah, kemudian muatan tersebut jaraknya dijadikan 4R. Di sini misalkan Q1, nah ini jaraknya berubah menjadi 4R, maka yang ditanyakan adalah berapa gaya kedua yang terjadi. Di sini kita tahu bahwa untuk muatan Q1 dan Q2 nilainya adalah konstan, sedangkan untuk F dan R berubah. Kita tahu bahwa rumus untuk menentukan gaya kolom F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Apabila nilai K, Q1 dan Q2 konstan, maka didapatkan kalau di sini F1 dibagi F2, maka nilai ini juga dibagi dengan K Q1 Q2 per R. Di sini R-nya adalah R2 kuadrat. Yang ini tadi adalah R1 kuadrat. Karena di sini nilainya konstan, kita coret sehingga didapatkan F1 per F2 sama dengan seper R1 kuadrat dibagi dengan seper R2 kuadrat. Kemudian karena di sini pecahan, kita balik, hasilnya menjadi R2 kuadrat per R1 kuadrat. Dengan memasukkan nilai R2 sama dengan 4R, maka R2 kita ganti dengan 4R kuadrat dibagi dengan R1-nya adalah R kuadrat, coret, sehingga di sini menjadi 4 kuadrat, hasilnya 16, jadi F1 per F2 sama dengan 16, sehingga nilai F2 sama dengan 1 per 16 F1. Nah, ini adalah jawabannya. Untuk tugas 1, silakan kalian kerjakan uji kompetensi listrik statis halaman 81, nomor 5 dan 6. Soal nomor 2, perhatikan contoh soal nomor 2. Sebuah partikel bermuatan Q3 5 mikrokolom diletakkan di tengah-tengah antara partikel-partikel bermuatan Q1 sama dengan min 9 mikrokolom dan Q2 sama dengan min 4 mikrokolom yang berjarak 50 cm seperti gambar berikut. Gaya yang dialami oleh Q3 adalah, nah di sini ada 3 muatan yang masing-masing muatan terpisah berjarak 50 cm. Kita lihat di situ untuk besarnya Q1 nilainya adalah negatif 9 mikrokolom. Berarti di sini Q1 muatannya negatif, kemudian Q2-nya adalah min 4 mikrokolom, Q2-nya negatif, Q5-nya adalah 5 mikrokolom, Q3-nya adalah positif. Yang ditanyakan gaya yang dialami oleh Q3, berarti gaya yang dialami oleh F3. Nah, untuk Q3 ini, karena dia bermuatan positif, maka kita cari gaya satu persatu. Gaya yang terjadi antara Q3 dengan Q1 maupun Q3 dengan
Q2. Untuk yang pertama, antara Q3 dengan Q1. Di sini untuk Q3 muatannya positif, Q1 adalah negatif, berarti di Q3 ini gayanya ke arah kiri karena tertarik oleh muatan Q1. Sehingga di sini kita tulis gaya muatan 3 terhadap muatan 1. Nih, F31. Kemudian untuk Q3 terhadap Q2, karena di sini Q3 positif, Q2-nya negatif, maka Q3 juga akan tertarik ke kiri terhadap Q2. Nah, sehingga di sini adalah F3 terhadap 2 atau gaya muatan 3 terhadap muatan 2. Ini. Selanjutnya kita cari F31 dan F32 dengan memasukkan rumus F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Sehingga kita dapatkan di situ untuk mencari F31, ini F31 adalah K Q3 Q1 per R31 kuadrat. Kemudian kita masukkan nilainya, K adalah 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian untuk Q3-nya adalah tadi 5 mikrokolom atau 5 kali 10 pangkat min 6. Di sini tandanya minus. Mohon maaf itu kurang jelas, jadi di sini tandanya adalah minus. Dikalikan 9 kali 10 pangkat min 6. Karena kita tahu bahwa Q1 tadi nilainya adalah ini min 9 mikrokolom. Kemudian dibagi dengan R. R karena di sini yang dicari adalah F31, maka jaraknya adalah jarak dari muatan 3 ke muatan 1. Nah, di sini muatan 3 ke muatan 1 jaraknya adalah 50 cm. Sehingga di situ jarak dari sini ke sini, nah ini adalah 50 cm. Sehingga didapatkan untuk R31 50 kali 10 pangkat negatif 2, jadikan ke meter dulu, kemudian dikuadratkan. Sehingga didapatkan nilai dari F31 tadi adalah 1,62 Newton ke arah kiri. Selanjutnya, untuk menentukan F32, maka F32 sama dengan K Q3 Q2 per R-nya sama dengan tadi 32 kuadrat. Artinya jarak dari muatan 3 ke muatan ke-2. Dengan memasukkan angka-angkanya, maka nilai K-nya ini 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian untuk Q3, di sini adalah Q3 5 kali 10 pangkat min 6. Q3 dari sini tadi. Kemudian untuk Q2 adalah 4 kali 10 pangkat min 6. Nih, 4 kali 10 pangkat min 6 dibagi dengan R32. R32 berarti jarak dari 3 ke 2. Nah, karena jarak dari 3 ke 1 tadi adalah 50, maka untuk 3 ke 2 separuhnya yaitu 25 cm. Kita jadikan meter sehingga menjadi 25 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Sehingga didapatkan hasil F32 sama dengan 2,88 Newton ke arah kiri. Selanjutnya, karena di situ F32 maupun F31 arahnya ke kiri, maka kita jumlahkan sehingga F totalnya adalah F31 ditambah F32. Hasilnya sama dengan 1,62 ditambah 2,88 sama dengan 4,5 Newton, arahnya ke kiri, yaitu mendekati Q1. Untuk tugas 2, kerjakan soal latihan 2.2 halaman 66. Sekarang untuk nomor 3, perhatikan gambar berikut. Agar pada muatan negatif 2 kolom gaya elektrostatik bernilai 0, nilai X adalah
Nah, perhatikan gambar di sini. Untuk Q1 sama dengan 4 kolom, Q2-nya negatif 2 kolom, dan Q3-nya positif 16 kolom. Berarti di sini yang ditanyakan adalah berapa nilai X supaya gaya pada muatan min 2 kolom ini nilai gayanya adalah 0. Nah, kita tahu bahwa muatan negatif dengan positif saling tarik-menarik. Berarti gaya pada muatan 2 terhadap muatan 1, yaitu negatif 2 terhadap 4, positif 4, maka arahnya ke kiri karena tertarik. Di sini adalah F1. Kemudian untuk muatan negatif 2 terhadap positif 16 itu tertarik ke kanan. Nah, di sini adalah F2. Supaya gaya di tengah-tengah ini sama dengan 0, bukan di tengah-tengah ya, di antara kedua muatan ini nilainya F-nya sama dengan 0, maka nilai dari F1 harus sama dengan F2. Sehingga di situ bisa kita dapatkan besarnya F1 sama dengan F2. F1 sendiri adalah gaya muatan 2 tadi terhadap muatan ke 1. Nah, di sini untuk F1 ini untuk F1, maka di sini gaya antara muatan yang ke 1 dengan muatan yang kedua. Ini adalah muatan yang ke 1, ini adalah muatan yang kedua, yang ini saya anggap sebagai muatan yang ketiga. Sehingga untuk menentukan F1 sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R12 kuadrat. R12 berarti jarak dari muatan 1 terhadap muatan 2, yaitu X tadi. Kemudian untuk F2, maka di sini gaya muatan 2 terhadap muatan 3. Berarti di sini K kali Q2 kali Q3 per R23 kuadrat. Nah, karena di sini nilai K-nya sama, berarti bisa kita coret K-nya, kemudian Q2-nya juga sama, berarti bisa kita coret, sehingga didapatkan nilai dari Q1 per R1 kuadrat. Nah, ini tadi R12 kuadrat ini adalah jarak dari muatan 1 ke muatan 2 ini. Berarti di situ jaraknya adalah X. Jaraknya adalah X kuadrat. Sedangkan untuk R23 ini, R23 adalah jarak dari muatan 2 ke muatan 3. Karena jarak dari muatan 1 ke muatan 2 ini adalah X, maka jarak dari muatan 2 ke muatan 3 ini adalah 18 dikurangi E, sehingga didapatkan R23 adalah 18 dikurangi X kuadrat. Nah, di sini kuadratnya ini ikut yang bawah ini, mohon maaf ya, ini kuadratnya tidak ikut yang atas tapi ikut yang bawah. Saya coret, nah ini ikut di sini. Kemudian kita dapatkan persamaan ini 4 per X kuadrat, tadi dari ini tadi 4 per X kuadrat sama dengan 16 per 18 dikurangi X kuadrat. Sehingga untuk nilai 4 per E kuadrat tadi diakar supaya X-nya bisa keluar, sehingga setelah diakar menjadi akar 4 per X kuadrat sama dengan akar 16 per 18 min X kuadrat, sehingga didapatkan nilai akar 4 adalah 2 per X sama dengan 16 diakar menjadi 4
per 18 min X kuadrat menjadi 18 min X. Setelah kita kalikan silang, didapatkan 4X sama dengan 36 dikurangi 2X. Kemudian kita pindah ke ruas kiri untuk negatif 2X menjadi 6X sama dengan 36 sehingga X sama dengan 6 cm. Demikian untuk soal nomor 3. Selanjutnya untuk soal nomor 4. Sebuah segitiga sama sisi dengan panjang sisi 30 cm terletak di udara. Pada titik-titik A, B, dan C berturut-turut terdapat muatan listrik sebesar 2 kali 10 pangkat min 6 kolom, 2 kali 10 pangkat min 6 kolom, dan 2 kali 10 pangkat min 4 kolom. Maka besarnya gaya kolom di titik C adalah, nah di sini gambarnya adalah sebagai berikut. Untuk besarnya QA, QB maupun QC. Untuk tiga muatan itu, karena sama-sama bernilai positif, maka gaya antara muatan satu dengan yang lainnya adalah saling tolak-menolak. Di sini yang dicari adalah gaya besarnya gaya kolom di titik C. Ini adalah titik A, kemudian di sini adalah titik B, kemudian di sini adalah titik C. Yang dicari adalah gaya kolom pada titik C. Pada titik C ini dipengaruhi oleh muatan A dan muatan B. Karena pada muatan C positif, di A juga positif, maka muatan gaya pada titik C terhadap titik A arahnya adalah berlawanan. Nah, ini adalah FCA. Kemudian ini FCA adalah gaya muatan C terhadap muatan A. Kemudian untuk gaya muatan C terhadap muatan B, karena sama-sama positif, maka di titik ini sama arahnya adalah berlawanan, sehingga ke kanan. Ini adalah gaya muatan C terhadap muatan B atau FCB. Nah, karena di sini segitiga sama sisi, maka ketiga sudutnya besarnya adalah 60 derajat. Ini 60 derajat. Sini juga sama, demikian 60 derajat. Kemudian di sini sudutnya juga sama 60 derajat. Nah, karena ketiga ini sudut sama, maka karena di sini 60 derajat sesuai dengan matematika ya. Jadi kalau di sini 60 saling bertolak belakang, maka di sini juga sudutnya juga 60 derajat. Sehingga dengan menggunakan resultan vektor, nanti akan kita cari FCA dengan FCB, dicari resultan vektornya dengan memasukkan sudutnya 60. Nah, berarti langkah pertama adalah kita tentukan dulu FCA-nya nilainya berapa dan FCB-nya nilainya berapa. Nah, berikut ini untuk menentukan FCA, berarti FCA sama dengan K kali QC kali QA per RCA kuadrat. Kemudian kita masukkan, K-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9, kemudian dimasukkan nilai QC dan QA dibagi dengan RCA kuadrat. Tadi diketahui jaraknya adalah 30 cm. Nih, maka kita masukkan nilai untuk RCA-nya adalah 30 kali 10 pangkat min 2, karena dijadikan menjadi meter. Kemudian dikuadratkan. Selanjutnya, didapatkan besarnya FCA sama dengan 40 Newton. Setelah itu kita cari untuk FCB. FCB sama dengan K QC QB per RCB kuadrat. Kemudian dengan cara yang sama dimasukkan, maka didapatkan nilai FCB sama dengan 40 Newton. Kalau sudah, kita masukkan, kita jumlah atau mencari resultan vektor dari gaya CA dan gaya CB. F total sama dengan akar FCA kuadrat ditambah FCB kuadrat ditambah 2 FCA FCB cos theta. Kemudian dengan memasukkan nilai FCA dan FCB tadi yang sudah didapat,
Akar 40 kuadrat ditambah 40 kuadrat ditambah 2 kali FCA, FCA-nya tadi 40, FCB juga 40 dikalikan cos theta, theta-nya adalah 60 derajat. Sehingga nilainya didapatkan akar 3600 tambah 3600 ditambah 2 kali 40 kali 40 yaitu 7200, cos 60 nilainya setengah, hasilnya sama dengan akar 3600 dikalikan 3 atau menjadi 40 akar 3 Newton. Nah, ini jawaban untuk soal nomor 4. Untuk tugas berikutnya, kalian kerjakan uji kompetensi listrik statis halaman 83 nomor 15 dan halaman 84 nomor 24.